Mas Sohi bisa dimulai tidak? Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah bisa bertemu kembali. Pada siang hari ini kita akan melanjutkan ujian seminar proposal program Pascasarjana Institut Agama Islam An-Nur Lampung. Dalam hal ini nanti kita akan lanjut ke ujian bersama penguji pertama yaitu Dr. An dari MPD. Nah, tadi telah kita laksanakan ujian yang pertama itu tadi ada 4 mahasiswa yang sudah selesai dan sekarang kita lanjut 3 atau 4 ini Pak? Yang hadir baru 3. Tadi saya melihat Pak Musta'in kayaknya hadir. Pak Musta'in hadir? Oke. Tadi soalnya pas pagi Pak Musta'in belum bisa hadir ya. Saya kira tidak jadi untuk ujian, ternyata bisa hadir. Gitu. Baik, mari kita mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Dan saya persilakan untuk peserta ujian yang pertama yaitu Bapak Muhammad Nasir. Bapak Muhammad Nasir, siap Bapak? Oke, siap. Baik, nanti saat ujian proposal diusahakan untuk meng-share screen proposalnya Pak ya. Oke. Baik, kepada Bapak Muhammad Nasir kami persilakan untuk mempresentasikan proposalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami untuk menyampaikan terkait proposal tesis pada siang hari ini. Alhamdulillah kita tetap masih bisa diberi kesehatan serta melanjutkan seminar proposal secara daring, secara Zoom Meet. Baiklah, perkenalkan nama kami Muhammad Nasir. Alhamdulillah pada hari ini tema yang judul tesis yang akan kami presentasikan adalah berjudul Manajemen Mutu Pendidikan Madrasah Aliyah Darussalam Batu Marta'enam, Kecamatan Madang Suku 3, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan, yang mengambil tahun pelajaran 2020-2021. Yang pertama, kami mencoba untuk menjabarkan latar belakang daripada tema yang judul yang kami berikan ini. Oke, maaf. Bab 1. Latar belakang masalah yang muncul pada tesis yang kami bahas ini tidak lepas dari globalnya dunia pendidikan, madrasah kami mengabdi, yaitu Madrasah Aliyah Darussalam Batu Marta'enam, khususnya di wilayah Madang Suku 3, itu memang sangat mengalami perkembangan yang sangat ketat dan mengalami persaingan yang sangat ketat. Oleh karena itu, ini menjadi dasar kami untuk melakukan penelitian yang nantinya akan menjadi tesis kami dalam menyelesaikan studi magister pendidikan di IAI An-Nur. Oleh karena itu, maka terkait dengan persaingan dalam ilmu pengetahuan, dalam hal ini
dunia pendidikan, lembaga pendidikan, maka mau tidak mau pengelola institusi pendidikan harus terus berusaha dan berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan mutu layanan pendidikan yang lebih maksimal, sehingga pendidikan tersebut akan menjadi harapan di masyarakat umum, khususnya di Kecamatan Madang Suku Tiga. Di Madang Suku Tiga itu madrasah kami hanya sendirian, alhamdulillah, yang berstatus madrasah alias swasta. Adapun yang negeri itu ada di kabupaten kota. Kemudian yang menjadi salah satu kebijakan seorang pemimpin dalam dunia pendidikan, dalam hal ini adalah kepala sekolah, harus memiliki kebijakan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan mutu pendidikan, pemerataan dan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki keterampilan khusus atau life skill, sehingga stakeholder yang ada di dunia pendidikan, khususnya Madrasah Aliyah Darussalam, memiliki kemampuan untuk mengenal dan mengatasi masalah diri stakeholder tersebut, baik di luar dan di dalam lingkungannya, serta mendorong tegaknya masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai agama dan ideologi negara. Manajemen pendidikan merupakan tolak ukur dalam dunia pendidikan. Ini sudah barang tentu menjadi hal yang mutlak yang harus dilakukan oleh stakeholder yang ada di dalam sivitas akademika, baik itu dalam konteks usia dini, menengah pertama, dan menengah atas. Maka dari itu, dunia pendidikan harus memiliki unsur yang tepat sasaran dan juga memiliki manajerial yang mendorong terbentuknya mutu pendidikan dalam lembaga pendidikan tersebut. Dalam bidang pendidikan di Indonesia dewasa ini paling sedikit menghadapi 3 persoalan yang kami garis bawahi. Yang pertama, krisis moral yang begitu dahsyat di dalam masyarakat. Tentu ini tidak lepas dari peran sivitas akademika yang ada dalam pendidikan tersebut. Yang kedua, sistem pembelajaran yang belum begitu memadai. Ini terbukti dengan adanya sekolah-sekolahan yang kalau kami bisa katakan itu sekolah-sekolah yang marginal. Sekolah-sekolah yang ada di dalam, mereka belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Yang ketiga, yang menjadi prioritas kami di sini adalah mutu pendidikan, yang pada saat ini masih banyak mutu pendidikan yang terlihat masih sangat rendah, khususnya di jenjang pendidikan dasar dan menengah. Namun demikian, pemerintah beserta berbagai kalangan telah dan terus-menerus berupaya mewujudkan peningkatan mutu pendidikan, antara lain melalui pengembangan dan perbaikan kurikulum dan sistem evaluasi, perbaikan sarana prasarana pendidikan, dan juga pelayanan. Kemudian mutu layanan dapat diketahui dengan cara membandingkan persepsi. Mutu layanan dapat diperlihatkan dengan cara membandingkan persepsi para konsumen atas layanan dan atas layanan yang nyata yang itu dapat diterima oleh lingkungan masyarakat sekolah tersebut. Dari latar belakang tersebut, maka paling tidak sedikitnya ada 3 faktor yang menyebabkan mutu pendidikan dalam masa saat ini tidak mengalami peningkatan yang merata. Di antaranya ada faktor kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional yang masih menggunakan pendekatan education, production, function, atau input-output analisis. Kurangnya begitu optimal
karena selama ini dalam menerapkan pendekatan tersebut kurang memperhatikan proses pendidikan. Banyak kalangan berasumsi bahwa sekolah apabila inputnya baik, maka hasilnya pun atau outputnya akan mengikuti menjadi baik juga. Padahal proses pendidikan sangat menentukan output pendidikan itu tersebut. Kedua, penyelenggara pendidikan nasional dilakukan secara birokratik sentralitis, sehingga menempatkan sekolah sebagai penyelenggara pendidikan sangat tergantung pada keputusan birokrasi, dalam hal ini pusat, yang kadang-kadang kebijakan tersebut tidak sesuai dengan kondisi sekolah setempat. Kenapa bisa dikatakan tidak sesuai dengan kondisi sekolah setempat? Karena di awal tadi kami sempat katakan bahwa sekolah-sekolah yang marginal, sekolah-sekolah yang minim sarana prasarana itu kadang luput dari kebijakan pemerintah. Ketiga, kurangnya peran serta warga sekolah dan warga masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan dewasa ini. Partisipasi guru dalam pengambilan keputusan sering diabaikan. Dalam hal ini bisa dikatakan ada semacam otoritas penuh itu diambil keputusan oleh kepala sekolah. Jadi otoriter, guru bisa dikatakan kepala bisa dikatakan menggunakan manajemen sate, main tusuk kipas sendiri. Itulah yang menjadi dasar kenapa kami mencoba untuk mengajukan judul manajemen mutu pendidikan pada Madrasah Aliyah Darussalam, yang mana dalam hal ini muncul rumusan-rumusan masalah yang muncul dalam tesis yang akan kami lakukan ini adalah diantaranya yang terdapat di Madrasah Aliyah Darussalam Batu Mata 6 Padang Suku 3 itu ada beberapa aspek yang akan kami coba untuk kami kelola, kami coba untuk teliti dalam hal manajemen mutu. Yang pertama adalah mutu layanan pendidikan secara aspek bukti fisik, yang kedua mutu layanan pendidikan aspek rasa, empati masyarakat dan empati guru, empati warga masyarakat tersebut, kemudian mutu layanan pendidikan aspek reliabilitas atau reliability, kemudian yang keempat mutu layanan pendidikan aspek daya tangkap responsifnya, dan mutu layanan pendidikan aspek jaminan bahwa lulusan bisa bersaing di dunia kerja, di dunia karir, dan bisa bersaing di dunia pendidikan yang lebih tinggi. Berdasarkan fokus dan subfokus penelitian yang telah dikemukakan, maka rumusan masalahnya adalah satu, bagaimana mutu layanan pendidikan aspek bukti fisik di SMA Darussalam Batu Mata 6, Kecamatan Madang Suku 3, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan. Yang kedua, bagaimana mutu layanan pendidikan aspek rasa empatinya. Yang ketiga, bagaimanakah mutu layanan pendidikan aspek rehabilitasnya. Yang keempat, bagaimana mutu layanan pendidikan aspek daya tangkapnya. Dan yang kelima, bagaimana mutu layanan pendidikan aspek jaminan kelulusan yang ada di Madrasah Aliyah Darussalam. Kemudian tujuan dan kegunaan penelitian secara khusus jelas tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan bagaimana mutu layanan pendidikan secara bukti fisiknya, kemudian bagaimana pendidikan secara layanan secara aspeknya, kemudian bagaimana mutu layanan pendidikan secara rehabilitasnya, dan juga layanan secara daya tangkap, kemudian dan aspek jaminan. Kegunaan penelitian secara teoritis bermanfaat untuk memperluas dan mengembangkan kajian disiplin ilmu manajemen pendidikan, dalam hal ini lebih kepada mutu pendidikan, dan hasilnya ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan konsep ilmu pengetahuan serta wawasan mengenai pelaksanaan manajemen mutu pendidikan, khususnya dalam memberikan mutu pelayanan pendidikan terbaik kepada seluruh stakeholder yang ada dalam dunia pendidikan, khususnya juga yang ada di Madrasah Aliyah Darussalam. Kegunaan praktis bagi guru madrasah, dalam hal ini Madrasah Aliyah Darussalam Oku Timur, dapat dijadikan pertimbangan secara kontekstual dan konseptual. Secara tekstualnya dan secara konseptualnya, operasional dalam merumuskan pola pengembangan kinerja mengajar guru untuk meningkatkan kinerjanya melalui mutu pelayanan pendidikan kepada
stakeholder yang nantinya dapat meningkatkan mutu pendidikan. Bagi kepala sekolah, menjadi masukan dan perbandingan untuk meningkatkan manajemen mutu pendidikan yang nantinya akan mendorong madrasah aliyah menjadi lebih bermutu dan lebih menjadi banyak peminat dalam dunia pendidikan yang ada di wilayahnya. Kemudian bagi peneliti sendiri, dapat sebagai bahan informasi untuk melakukan penelitian selanjutnya di bidang yang sama. Kemudian kita masuk kepada bab kedua, landasan teori. Landasan teori manajemen mutu. Secara garis besar, teori mengatakan manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang ke arah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata, dan manajemen adalah suatu kegiatan pelaksanaan pengelolaan yang disebut dengan manajer atau pengelola. Kemudian, menurut Edward Salis, sekolah yang bermanajemen mutu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Satu, diantaranya sekolah berfokus pada pelanggan. Dalam hal ini memuaskan pelanggan atau siswa, orang tua, atau masyarakat siswa tersebut. Yang kedua, sekolah berfokus pada upaya untuk mencegah masalah yang muncul dalam makna, ada komitmen untuk bekerja secara benar dari awal. Kemudian sekolah memiliki investasi pada sumber daya manusianya. Sekolah memiliki strategi untuk mencapai kualitas, baik di tingkat pimpinan, tenaga akademik, maupun tenaga administratif. Sekolah mengelola atau memperlakukan keluhan sebagai umpan balik untuk mencapai kualitas. Kemudian sekolah memiliki kebijakan dalam perencanaan untuk mencapai kualitas sekolah tersebut, baik dalam jangka pendek maupun jangka menengah dan jangka panjang. Sekolah mengupayakan proses perbaikan dengan melibatkan semua orang dengan tugas pokok, fungsi, dan tanggung jawabnya. Dalam hal ini stakeholder yang ada di dalam dunia pendidikan atau yang ada dalam sivitas akademika Madrasah Aliyah Darussalam. Itu beberapa hal yang menjadi pandangan menurut Edward Salis bahwa sekolah yang bermutu itu memiliki ciri-ciri diantaranya itu tadi. Kemudian manajemen mutu di bidang pendidikan meliputi manajemen mutu input, proses, output, dan outcome. Input pendidikan dinyatakan bermanajemen mutu jika siap berproses. Proses pendidikan bermanajemen mutu apabila mampu menciptakan suasana yang pakem. Ya, sekolah yang kreatif, aktif, yang menyenangkan. Output dinyatakan bermanajemen mutu apabila hasil belajar akademik dan non-akademik siswa tinggi. Outcome dinyatakan bermanajemen mutu apabila lulusan cepat terserap di dunia kerja, gajinya wajar, semua pihak mengakui kehebatannya, lulusannya, dan merasa puas. Kemudian kita masuk kepada bab ketiga. Nah, pada bab ketiga ini metode penelitian yang kami lakukan adalah pencarian data, kemudian penyelidikan dan percobaan secara alamiah dalam suatu bidang tertentu. Dalam hal ini manajemen mutu yang ada dalam Madrasah Aliyah Darussalam. Dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Artinya adalah penelitian yang berusaha mendefinisikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang ataupun mengambil masalah-masalah yang atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah yang aktual sebagaimana adanya saat penelitian yang berlangsung dilaksanakan. Sumber data penelitian ini adalah seseorang yang dapat memberikan keterangan tentang hal-hal yang terkait dengan permasalahan di lokasi penelitian. Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh, maka untuk melengkapi data penelitian ini, maka peneliti mempersiapkan data primer dan data sekunder sebagai data dalam penelitian ini. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan terkait judul tesis kami. Harapannya adalah
kepada Ibu mohon bimbingan dan arahannya jika dalam kami menyampaikan materi kami proposal tesis ini masih sangat banyak kekurangan dan kami itu menyadari dan kami berharap saran dari Ibu sebagai terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muhammad Nasir ya. Ya Bu. Bapak bisa baca ulang judulnya sekali saja. Judulnya Bu ya. Ya, judul saja. Manajemen Mutu Pendidikan Madrasah Aliyah Darussalam Batu. Manajemen Mutu Pendidikan Bu. Ya, jadi lebih fokus pada manajemen mutu ya Pak ya. Iya Bu. Tadi Bapak menyampaikan yang menjadi latar belakang permasalahan dari proposal tesis yang akan Bapak buat ini. Yang pertama adalah tentang faktor kebijakan ya Pak ya. Iya Bu. Ya, yang pertama, yang kedua tentang apa Pak? Birokrasi atau apa ini? Yang melatar belakang ini. Yang ketiga, ya, yang Bu. oh itu bukan, itu yang empati itu rumusan masalah ya Pak? Ini Pak, latar belakang masalah Bapak tadi saya tulis itu yang pertama, yang awalnya kan kemajuan teknologi gitu ya, tapi setelah itu Bapak menyimpulkan bahwa latar belakang masalahnya pertama faktor kebijakan gitu ya. Oh ya, kebijakan. Coba Bapak ulang lagi. Yang pertama tadi Bapak faktor kebijakan, yang kedua birokrasi ya. Birokrasi, terus yang kemudian kepemimpinan, Mbak. Yang ketiganya apa Pak? Bukannya tadi Bapak menyebutkan peran warga sekolah? Itu ini stakeholder yang ada Bu. Ya, yang menjadi latar belakang masalahnya kan tiga poin tadi saya tulis itu ya Pak ya. Kepuasan masyarakat pendidikan dalam melaksanakan proses pembelajaran. Terkait manajemen mutu yang dilakukan oleh kepala sekolah Bu. Oke, pada tadi poin-poin itu sudah betul Pak untuk latar belakang masalah. Oke, baiklah kalau gitu. Jadi gini Pak, nanti kalau mau merumuskan latar belakang masalah, itu segala sesuatu yang betul-betul masalah gitu. Kita yang real, ya, yang real operasional lah Pak. Yang real gitu, real terjadi ya. Oke, karena apa? Karena ini tumpang tindih dengan berbenturan dengan rumusan masalah Bapak gitu ya. Rumusan masalah tadi kan kelima hal ya, dari yang mulai apa mutu layanan bentuk fisik ya apa? Yang fisik ya, yang pertama ya. Ya, fisik. Mutu layanan fisik, terus empati, reliability dan lain-lain. Realistis, terus apa namanya, royal gitu ya, responsif gitu. Nah, ini yang akan ditanyakan apanya Pak? Prosesnya kan ataukah perencanaannya? Kan manajemen itu terdiri dari perencanaan, pengorganisasian. Dari sisi mana nih mutu layanan pendidikan yang akan Bapak potret atau yang akan Bapak teliti gitu? Silakan Pak. Yang akan diproses Bu ya? Yang akan diteliti Pak? Ya, dari mutunya Bu. Oke, mutunya, mutu layanan fisik, terus apa lagi Pak? Ya, mutu layanan fisik, empati, kemudian reliabilitas ini, kemudian aspek daya tangkap masyarakat sekolah, warga sekolah maksudnya ya, siswa, daya tangkap, dan juga stakeholder yang ada di dalamnya. Kemudian aspek jaminan dalam hal ini jaminan kelulusan, jaminan hasil yang output yang dihasilkan oleh madrasah aliyah, tentunya seperti itu Bu. Oke, jadi bahwa
peserta didik yang masuk pada sekolah atau pada lembaga madrasah aliyah ini dijamin lulus gitu Pak? Ya bisa dikatakan seperti itu Bu. Ya untuk aspek mutu layanan jaminan tadi kan? Ya jaminan. Harus operasional Pak. Terus apa sih yang dimaksud dengan mutu layanan reliability Pak apa? Reliability. Ya. Kepuasan Bu. Kepuasan. Dalam hal apa Pak kepuasan ini? Yang pertama dari segi layanan administratifnya, dari segi prasarana, dari segi faktor pendukung yang ada di MA Darussalam tersebut. Oke, jadi yang merasakan layanan ini tidak hanya siswa, tapi siswa? guru dan tidak hanya siswa Bu. Oke, guru dan siswa gitu. Guru, siswa, dan tenaga kependidikan. Oh, berarti pendidik. Dan juga termasuk orang tua Bu. Termasuk, oke, semua konsumen ya. Ya, pendidik, konsumen yang pendidik, orang tua dan termasuk siswa itu sendiri. Oke, kan ada lima yang menjadi rumusan masalah Bapak. Terus mutu layanan dari fisik ini lebih ke apa Pak? Sarana prasarana kah? Ya Bu. Seperti apa Bapak yang Gimana Bu? Jadi gini, kan ada 5 pertanyaan nih yang Bapak akan teliti tentang mutu layanan fisik dan lain-lain ya, sampai ke jaminan dan lain-lain. 5 pertanyaan ini, masing-masing pertanyaan harus dijawab Pak. Nah jawabannya akan seperti apa gitu? Apa yang akan Bapak teliti gitu Pak? Silakan Pak jawab Pak. Secara fisik, yang jelas kita meneliti prasarana yang ada ya Bu, yang ada di dalam MA Darussalam, termasuk dalamnya ada lab, kemudian gedung, kemudian peralatan sekolah yang ada di situ. Karena kan secara prosedural ini kan tidak lepas dari biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah, dana BOS di dalamnya. Nah, kemudian untuk yang kedua, secara empati, yang jelas ya itu kan secara empati layanan yang diberikan oleh Madrasah Aliyah Darussalam kepada konsumen, dalam hal ini pelaku pendidikan, atau dalam hal ini siswa yang akan masuk, itu bagaimana cara memberikan empati, manajemen yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam menentukan itu seperti apa gitu. Berarti yang dipotretnya untuk pertanyaan kedua lebih terfokus pada layanannya ya? Iya Bu. Apakah termasuk dalam kegiatan proses pembelajaran itu Pak? Ya, termasuk kemungkinan secara kegiatan pembelajaran, di dalamnya ada kegiatan-kegiatan eskul, kegiatan-kegiatan non ekskurikuler segala macam, yang itu bisa meningkatkan mutu pendidikan sehingga rasa empati masyarakat, bagaimana empati masyarakat itu muncul dan mau berangkat ke MA Darussalam untuk dalam arti berangkat itu mau memasukkan anaknya untuk melakukan pembelajaran di MA Darussalam. Berarti yang pertanyaan ketiga rumusan masalahnya apa Pak? Mutu layanan. Ya. Reliabilitas. Ya. Apa yang Bapak, gimana Bu? Apa yang akan Bapak teliti terkait dengan mutu layanan reliabilitas? Oke. Untuk yang reliabilitas itu kita lebih kepada karena semua pertanyaan, semua rumusan masalah ini harus dijawab di bab 4, Pak. Oke, siap Bu. Nah, untuk masalah reliabilitas, maaf tadi yang ketiga Bu ya. Ya. Dalam hal ini saya mencoba melihat bagaimana MA Darussalam itu mampu
mampu memiliki kalau bahasa simpelnya begini, Bu. Di dalam MA itu bagaimana kepala sekolah mampu menciptakan hasil-hasil yang handal. Hasil-hasil yang handal itu dalam artian begini, Bu. Bagaimana kepala sekolah mampu memanajemen kinerja Dewan Guru, dan juga mampu bagaimana kepala sekolah memanajerial siswa itu nantinya bisa menghasilkan output yang lebih handal. Itu ketiga. Itu yang dimaksud dengan kehandalan berarti lebih kepada supervisi gitu ya Pak? Iya Bu, supervisi guru dan juga supervisi siswa. Oke. Terus yang keempatnya Pak? Mutu layanan itu daya tangkap. Oh, nah daya tangkap itu apa maksudnya? Daya tangkap dalam hal ini dapat secara global, kalau gimana ya, kalau disimpulkan itu daya tangkap konsumen terhadap MA Darussalam itu nggak kebalik Pak. Seperti apa gitu Pak? Daya tangkap konsumen terhadap MA Darussalam atau daya tangkap Darussalam terhadap konsumen? Daya tangkap konsumen terhadap MA, Bu. Oh, berarti konsumen yang mencari MA? Iya. Berarti kalau begitu yang harus memperbaiki diri konsumen atau MA, Pak? MA-nya, Pak, Bu. Oh, berarti daya tangkap MA terhadap konsumen, ya kan? Yang akan mencari siswa lembaga atau konsumen? Lembaga, Bu. Lembaga. Ya, MA-nya. Ya. Kebalik ya. Oke, siap. Oke, satu pertanyaan lagi Pak. Untuk proposal Bapak nanti tolong lebih operasional. Itu yang pertama. Lebih real lah Pak ya. Ya, pertanyaan saya adalah satu lagi. Tadi sebenarnya latar belakang kurang gregetan Pak. Latar belakangnya yang real gitu. Masih ngambang, masih kurang operasional. Jadi lebih tolong ditingkatkan lebih operasional gitu ya. Cari latar belakang masalah itu apa sih? Contoh begini Pak. Cara menentukan latar belakang masalah itu begini. Bapak Pak Nasir ini pergi ke rumah sakit. Latar belakangnya apa Pak? Berobat Bu, sakit. Latar belakangnya adalah sakit. Kalau ya. Berobat itu adalah metodologinya. Tujuannya. Bukan tujuan mah sehat. Tujuan sehat. Oh ya, siap Bu. Ya, hati-hati nih, hati-hati. Jadi gini. Oke. Bapak pergi ke rumah sakit. Judulnya adalah Pak Nasir pergi ke rumah sakit. Apa latar belakangnya? Sakit. Metodologinya apa nih? Menggunakannya apa nih? Yaitu berobat. Dengan cara apa? Apakah disuntik? Apakah dioperasi? Apakah di rawat inap? Tujuannya untuk apa? Untuk sehat. Nah, jadi latar belakang masalah yang peningkatan mutu di Bapak mutu itu kurang jelas gitu Pak, kurang operasional gitu, ngambang. Ya, Bu. Ya, nanti diperjelas lagi ya Pak ya. Oke Bu, siap Bu. Ini kan baru proposal. Oke, itu satu yang harus diperbaiki. Terus yang ini, yang 5 aspek ini ya. Kan di situ ada aspek fisik dan lain-lain. Intinya, Bapak tesis buatan sendiri atau bersama-sama? Kalau buatan sendiri, kalau buatan sendiri jangan pernah mengatakan bahwa tesis kami. Jangan, Bapak tesis saya aja. Oh, gitu ya, Bu. Ya kan Bapak dari tadi tesis kami berjudul ini. Jangan, kami itu dengan siapa gitu ya. Ya, Bu. Jadi tesis saya gitu. Oke, untuk sementara itu saja mungkin nanti masukannya nantilah gampang ya. Ini baru proposal, jadi Bapak pun bisa lebih menguasai dulu. Jadi supaya ketika ditanyakan minimal Bapak tahulah isinya, tahunya seperti apa, tujuannya seperti apa ya.
Oke Bu, siap. Terima kasih Bu. Oke, ya sukses bantuannya. buat Pak Nasir. Nanti perbaiki ya Pak Nasir ya. Siap Bu. Ya oke, saya kembalikan ke Mas Sohib. Silakan Mas. Selanjutnya siapa? Baik, terima kasih Bu Andari. Untuk peserta ujian selanjutnya yaitu Ibu Ria Mulyana. Ada Ibu Ya. Ria? Iya, Siap Bu ya? ya siap, insya Allah. Baik. Silakan, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya Ria Mulyana. Saya akan memaparkan proposal saya. Pertama pada daftar isi. Daftar isi terdiri dari bab 1 latar belakang yang terdiri dari 1 latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pikiran. Lalu bab 2 terdiri dari landasan teori dan bab 3 yaitu metode penelitian. Lanjut, judul yang saya ambil yaitu implementasi manajemen sumber daya tenaga pendidik dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan agama Islam pada siswa di SMK Negeri 1 Lumpuing Jaya, Kecamatan Lumpuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, tahun pelajaran 2001-2022. Pada latar belakang, pendidik adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk meningkatkan kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan diri masyarakat, bangsa, dan negara. Sudah Bu, masih persiapan. Oh iya, oke. Baik, saya lanjutkan lagi ya. Ya, silakan. Maaf ya. Oke. Saya ulangi dari latar belakang masalah tadi ya. Latar belakang masalah, pendidik adalah usaha sadar dan terancam untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri untuk memiliki akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan bernegara.
Lalu kenapa saya mengambil judul yang melatar belakangi saya mengambil judul implementasi manajemen sumber daya tenaga pendidik dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan agama Islam pada siswa di SMK Negeri 1 Lumpuing Jaya, Kecamatan Lumpuing Jaya, Ogan Komering Ilir, karena di SMK 1 Lumpuing Jaya sangat kurangnya implementasi tenaga pendidik terutama pada proses pembelajaran, karena saya sendiri bekerja di SMK 1 Lumpuing Jaya dan saya melihat kurangnya proses implementasi tenaga pendidik dalam melakukan proses belajar mengajar. Maka dari itu saya mengangkat masalah tersebut. Nah, pada rumusan masalah saya mengangkat faktor-faktor yang menghambat implementasi manajemen sumber daya tenaga pendidik dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan di SMK 1 Lumpuing Jaya, Kecamatan Lumpuing Jaya. Selanjutnya di bab kedua yaitu landasan teori ya. Nah, landasan teori itu yang pertama saya mengambil pengertian implementasi manajemen sumber daya tenaga pendidik. Di situ banyak terdapat teori-teori yang saya ambil. Salah satunya saya mengambil teori menurut Guntur Setiawan. Lalu di bagian bab ketiga, di bab ketiga itu yaitu metodologi penelitian. Saya mengambil penelitian deskriptif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Selanjutnya sumber data yaitu dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Oke, mungkin itu saja. Kepada Bapak Sohib Hasan, saya kembalikan lagi. Baik, terima kasih kepada Ibu Ria Mulyana yang telah mempresentasikan proposal tesisnya. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada Dr. Ibu Andari untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan dan arahan maupun bimbingan kepada Ibu Ria Mulyana. Ya, Bu Ria, tolong sekali lagi bacakan judulnya, Bu Ria. Judulnya apa ya? Oke. Ya. Judulnya yaitu Implementasi manajemen sumber daya tenaga pendidikan dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan agama Islam pada siswa di SMK Negeri 1 Lumpuing Jaya, Kecamatan Lumpuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, pelajaran 2021-2022. 2021-2022, berarti baru ini ya? Ya. Menurut Ibu yang dimaksud dengan implementasi itu apa sih, Bu? Implementasi itu kemampuan atau kemauan tenaga pendidik untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan kepada siswa. Layanan pendidikan yang dimaksud seperti apa, Bu? Layanan kepada siswa seperti misalkan pada saat pembelajaran itu siswa diberikan layanan pembelajaran di dalam kelas dan melakukan remedial seperti pengayaan, dan terkadang guru tidak melakukan hal seperti itu sehingga pelayanan terhadap siswa itu sangat kurang. Berarti pengayaannya itu dalam bentuk apa, Bu? Pengayaan itu dalam bentuk remedial seperti itu, Bu. Dalam mata pelajaran apa? Kalau saya, Bu, mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia, Bu. Jadi bukan tadi yang diangkat di dalam judul itu mata pelajarannya apa? Oh, di sini kalau yang saya teliti di SMK 1 Lumpuing Jaya ini seluruh mata pelajaran, Bu. Yang diteliti seluruh mata pelajaran, Ibu nggak terjebak judul? Ya, maksud saya kan seluruh mata pelajaran, tapi yang menitik beratkannya lebih kepada tenaga pendidik. Oke. Kalau Ibu sanggup silahkan. Kalau menurut saya lebih spesifik saja, Bu. Kalau memang Ibu guru bahasa Indonesia, Ibu lebih kepada implementasi
pelajaran bahasa Indonesia dengan berbagai materi itu pun terlalu banyak. Nanti materinya apa, submaterinya apa dan lain-lain. Oke, kalau sanggup silahkan. Terus akhirnya yang melatar belakangnya tadi hanya satu ya? Iya. Jadi latar belakangnya apa, Bu? Yang melatar belakangi saya tadi karena saya lihat di secara umum Bu ya, di SMK 1 Lumping Jaya kurangnya daya sadar tenaga pendidik untuk melayani siswa. Jadi terkadang guru itu tidak memberikan remedial kepada siswa karena dia merasa siswa tersebut sudah nilainya kecil, tapi dia tidak memberikan remedial kepada siswa tersebut karena merasa siswa tersebut sudah paham dengan materi yang dia ajarkan. Kalau paham nggak mungkin nilainya kecil ya Bu ya? Iya, maka dari situ Bu saya meneliti tersebut. Oke, jadi tadi daya apa Bu? Apa Bu? Latar belakangnya itu daya apa Bu? Daya apa dari guru Bu? Daya kinerja guru. Yang disebut dengan daya kinerja guru itu seperti apa Bu? Daya kinerja guru itu pelayanan guru terhadap siswa itu Bu. Hanya sebatas pelayanan saja? Iya. Apakah kemampuan guru juga tidak dilihat? Oh, iya. Mungkin kurang di situ ya Bu ya. Tambahkan ya kemampuan guru, terus penguasaan guru terhadap materi kan? Mungkin saja tidak menguasai materi karena mungkin dia atau misalnya pembelajaran yang disampaikan oleh guru ini tidak menarik, bisa saja kan? Nah, jadi tolong dicek ulang, tolong diteliti atau bahkan ya. Terus selanjutnya tadi pada rumusan masalah itu muncul berapa? Apa Bu, gimana? Rumusan masalahnya tadi cuma satu ya? Iya, rumusan masalahnya satu Bu. Jadi yang dilihat adalah faktor penghambatnya saja? Iya, faktor penghambatnya saja. Jadi faktor menurut Ibu, faktor penghambat dari implementasi sumber daya tenaga pendidik ini seperti apa Bu? Apa Bu, gimana? Menurut Ibu, kan di rumusan masalahnya adalah faktor penghambat. Apa saja yang menjadi faktor penghambat, gitu kan? Nah, apa yang Ibu temukan sampai Ibu membuat ini menjadi rumusan masalah? Kenapa faktor penghambat ini dijadikan pertanyaan penelitian gitu? Ya karena yang saya lihat di SMK 1 Lumping Jaya mayoritas guru seluruh mata pelajaran memberi layanan implementasi kepada siswa seperti itu Bu, sangat kurang. Oke, biasanya kalau kita mempertanyakan faktor penghambat itu akan beriringan dengan faktor pendukung Bu. Apakah faktor pendukung kita dilihat juga? Oh, faktor pendukung ya. Faktor pendukung saya untuk meningkatkan kinerja tenaga pendidik Bu di SMK 1 Lumping Jaya. Enggak, maksudnya di rumusan masalah Ibu tuh hanya satu penghambat aja yang dilihat. Ada satu Bu. Nah, berarti coba ditambahkan dengan ya. Implementasi ini yang harus dilihat yang pertama adalah bagaimana perencanaan guru dalam proses pembelajaran. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana proses guru itu melakukan KBM, Bu. Kegiatan belajar mengajarnya seperti apa? Ya. Yang ketiganya baru bagaimana faktor penghambat dan faktor pendukung dalam implementasi. Nah, itu udah 3 pertanyaan. Baru yang keempatnya adalah bagaimana hasilnya. Ya. Ya, saya lagi di jalan. Sebentar lagi nyampe. Itu. Jadi kalau cuma pertanyaan rasanya sempit untuk menggali informasi gitu, Bu. Iya. Ya, coba nanti Ibu bimbingan lagi. Ini kan baru pengajuan proposal ya. Iya, Pak. Ada masukan dari Bu Andari seperti ini. Bagaimana ini, apakah mau dikembangkan atau seperti apa? Oke. Iya, Bu. Terus selanjutnya Ibu melakukan penelitian di SMK.
Ibu melakukan penelitian di SMK mana? Di SMK 1 Lumping Jaya, Bu. Kebetulan saya bekerja di sini. Oke. Kenapa Ibu melakukan di situ? Apakah ada nilai lebih atau pembeda selain karena Ibu bekerja di sana? Tidak, Bu. Nggak ada apa namanya, daya jual dari sekolah tersebut, misalnya jagoannya ini, terus sekolah tersebut lebih dari yang lain karena apa? Nggak ada sama sekali? Oh iya Bu, karena saya ingin meneliti hal tersebut. Jika implementasi tenaga pendidik tadi terwujud, maka akan meningkatkan kualitas sekolah. Yang dimaksud dengan kualitas itu apa? Kualitas tenaga pendidiknya, Bu. Jadi dengan tenaga pendidik yang berkualitas, maka siswa akan mendapat informasi yang tepat dan dapat paham dengan pelajaran yang guru berikan. Dengan tenaga pendidik tadi yang memiliki implementasi. Oh. Oke, ini masih ini Bu, masih apa ya, rumit, masih ruwet gitu. Ibu tuh berputar-putar di situ, padahal titik pusatnya implementasi itu seperti apa gitu loh. Ini masih belum terurai, benang kusutnya masih seputar ke situ ya. Oke, kalau begitu apa-apa. Nah, rekomendasi dari hasil penelitian Ibu rencananya mau diperuntukkan untuk siapa aja, Bu? Gimana, Bu? Rekomendasi dari hasil penelitian Ibu nanti. Rekomendasi ya, Bu ya? Rekomendasi? Dari hasil penelitian Ibu untuk siapa? Oke, kalau gitu tujuan penelitian, manfaat penelitian Ibu untuk apa saja? Manfaat praktis, manfaat ya. Oke. Manfaatnya pertama untuk SMK 1 Lumping Jaya dapat meningkatkan daya kerja tenaga pendidik yang lebih berkualitas, Bu. Yang kedua, meningkatkan mutu pelayanan pendidikan yang sangat prima, gitu. Bu, gimana? Ada manfaat? Bu, gimana? Tidak. Gimana, Bu? Penelitian Ibu bermanfaat untuk peserta didik tidak, Bu? Bermanfaat, Bu, karena kalau kinerja tenaga pendidiknya berkualitas, maka bermanfaat juga untuk siswa. Berarti dimunculkan. Ya. Ya. Tadi Ibu manfaatnya untuk siapa aja tadi? Untuk lembaga. Untuk lembaga dan terus tenaga pendidik dan siswa. Ya, oke. Untuk lembaga, untuk peserta didik, untuk apa namanya, pendidik. Oke. Kalau untuk peneliti sendiri, apakah penelitian ini bermanfaat? Ya, menurut saya penelitian ini bermanfaat, Bu, karena dengan saya meneliti ini saya menjadi tahu bagaimana cara meningkatkan tenaga mengajar, terutama saya, bagaimana caranya meningkatkan kualitas layanan pendidikan saya kepada siswa atau peserta didik. Ya, berarti munculkan ya, Bu. Jadi manfaat. Jadi penelitian ini bermanfaat untuk siapa saja, itu munculkan ya, Bu ya. Iya. Oke. Nah, terus itu tadi tambahan dari saya. Jadi yang rumusan masalah supaya dikupas gitu ya. Iya. Tidak hanya faktor penghambat saja, ada faktor pendukung, ada faktor penghambat, ada bagaimana perencanaan pembelajarannya, bagaimana prosesnya gitu ya. Perencanaan, proses, pendukung dan penghambat, sama hasilnya ya Bu, dicek ya. Iya. Ya, oke. Itu saja dari saya sementara. Sukses buat Ibu Ria. Semoga lancar semuanya ya. Terima kasih. Kepada Bu Mas Sohib. Silakan Mas. Terima kasih, Baik, terima kasih Ibu Dokter.
Kami ucapkan selamat juga kepada Ibu Ria Mulyana yang telah selesai. Lanjut ke peserta ujian selanjutnya, yaitu Bapak Bukhori. Bapak Bukhori? Bapak Imam Bukhori? Ya, ya siap. Siapa ya? Insyaallah. Baik, kami persilakan kepada Bapak Imam Bukhori untuk mempresentasikan proposal tesisnya. Silakan, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Perkenalkan, nama saya Imam Bukhori, mahasiswa Institut Agama Islam IAI An-Nur, Lampung. Dalam pembelajaran saya di IAI An-Nur semester 3. Di sini saya mencoba menjelaskan judul daripada tesis saya, yakni implementasi manajemen pendidikan karakter dalam mengembangkan minat, sikap, dan perilaku positif siswa di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Lembung Jaya, Kecamatan Lembung Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Saya di sini dalam pembuatan tesis, sementara dalam proposal saya sementara mencapai dari Mas Joko. 3 bab ataupun bab 3. Yang pertama adalah bab 1, terdiri dari landasan latar belakang, terus bab 2 landasan teori, selanjutnya bab 3 metode penelitian. Adapun bab 1 ya, latar belakang masalah, yakni keberhasilan suatu bangsa dalam mencapai tujuan nasional tidak hanya ditentukan oleh sumber daya alam yang melimpah ruah, akan tetapi juga ditentukan oleh sumber daya manusianya. Hal ini dapat diartikan bahwa akhlak yang mulia setiap warga negara terhadap pada negara yang sejahtera. Hal ini dipahami bahwa manusia yang berkarakter adalah manusia yang dalam setiap pemikiran dan tindakannya akan memberi manfaat dan nilai tambah pada lingkungan. Sebaliknya, pikiran dan tindakan manusia karakter buruk akan banyak membawa kerusakan di muka bumi ini. Selanjutnya, penulis ataupun saya dalam penulisan tesis saya fokus dalam 2 fokus. Ada fokus dan ada subfokus penelitian. Adapun fokus dalam penelitian ini adalah implementasi manajemen pendidikan karakter dalam mengembangkan minat, sikap, dan perilaku positif siswa di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Lembung Jaya, Kecamatan Lembung Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Sedangkan subfokus terdiri atas yang pertama, bagaimana implementasi manajemen pendidikan berbasis madrasah dalam mengembangkan minat, sikap, dan mutu perilaku positif di SMK Negeri 1 Lembung Jaya. Yang selanjutnya, yang kedua, faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan implementasi manajemen pendidikan berbasis madrasah dengan mengembangkan minat, sikap, mutu, dan perilaku positif siswa di SMK Negeri 1 Lembung Jaya. Identifikasi dan batasan masalah. Identifikasi dan masalah berdasarkan latar belakang di atas dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut. Pendidikan nasional yang memiliki fungsi mengembangkan dan membentuk watak serta berdasarkan bangsa yang bermartabat.
belum terwujud secara optimal. Yang selanjutnya, implementasi manajemen pendidikan karakter sekolah menengah kejuruan Negeri 1 Lempung Jaya, Kecamatan Lempung Jaya, Ogan Kemuring Ilir, Sumatera Selatan, mengembangkan minat, sikap, dan perilaku positif siswa belum berjalan secara optimal. Yang ketiga ataupun C, adanya hambatan dalam implementasi manajemen karakter sekolah menengah kejuruan Negeri 1 Lempung Jaya, Kecamatan Lempung Jaya, Ogan Kemuring Ilir, Sumatera Selatan, mengembangkan minat, sikap, dan perilaku positif siswa sehingga integrasi nilai-nilai karakter belum seluruhnya terwujud. Batasan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah yang telah disebutkan di atas, untuk memperjelas penelitian dan mendapatkan hasil penelitian yang fokus, maka perlu dilakukan pembatasan masalah. Penelitian ini dibatasi oleh beberapa hal. Yang pertama, implementasi manajemen pendidikan karakter dalam mengembangkan minat, sikap, dan perilaku positif sekolah menengah kejuruan Negeri 1 Lempung Jaya. Yang kedua, kendala-kendala dalam mengembangkan minat dan perilaku positif siswa melalui pendidikan karakter di sekolah menengah kejuruan Negeri 1 Lempung Jaya. Yang ketiga, upaya-upaya dalam mengatasi kendala pengembangan minat, sikap, dan perilaku positif siswa dalam sekolah Negeri 1 Lempung Jaya. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah, maka dalam penelitian ini penulis dapat dikemukakan rumusan masalahnya sebagai berikut. Bagaimana implementasi manajemen pendidikan berbasis madrasah dalam mengembangkan minat, sikap, mutu, dan perilaku siswa di SMK Negeri 1 Lempung Jaya. Yang kedua, kendala-kendala apa yang ditemui dalam pengembangan minat, sikap, dan perilaku positif siswa melalui pendidikan karakter di SMK Negeri 1 Lempung Jaya. Yang ketiga, upaya-upaya apa dalam mengatasi kendala pengembangan minat, sikap, dan perilaku positif siswa sekolah SMK Negeri 1 Lempung Jaya. Kemudian landasan teori. Adanya kesadaran pada seluruh lapisan masyarakat terhadap keberadaan karakter anak dan bahwa dampak positif dalam kelangsungan kepribadian anak oleh karena upaya-upaya menumbuhkan minat dan perilaku positif siswa melalui pendidikan karakter serta tingkat manusia menurut konsep Al-Quran dan Al-Sunnah sebagai agama konvensional cenderung mengedepankan anak sebagai objek penting. Warga pendidik anak ditentukan oleh sentuhan pendidik yang diperankan oleh orang tua, termasuk dalam hal ini adalah tugas dan tanggung jawab guru dalam membina para siswa, sebab sebagai generasi penerus bangsa. Selanjutnya metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah merupakan penelitian kualitatif, yaitu proses penilaian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati. Diarahkan pada latar belakang individu secara utuh tanpa mengisolasikan individu dan organisasi dalam variabel, tetapi memandang sebagai bagian dari suatu keutuhan. Dalam metode penelitian, dalam sebuah penelitian untuk mendapat suatu keberhasilan dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka penulis perlu menggunakan metode yang dianggap sesuai dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, tempat dan waktu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian deskripsi yang juga disebut dengan penelitian deskripsi kualitatif. Penelitian ini disebut dengan penelitian field research yang berarti data yang diangkat dari realita. Selanjutnya sumber data. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu data kualitatif, yaitu data yang hanya dapat diukur secara tidak langsung. Secara tidak langsung. Dalam hal ini, data yang dimaksud antara lain gambar umum madrasah, pelaksanaan pendidikan berkarakter. Dua, data kuantitatif adalah data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung karena berupa angka-angka. Adapun data yang dimaksud adalah data tentang jumlah guru, siswa, karyawan, jumlah sarana dan prasarana. Demikianlah presentasi dari saya. Saya kembalikan kepada Bapak Sohib. Baik, terima kasih Bapak Imam Bukhari yang telah mempresentasikan proposalnya. Untuk selanjutnya, saya persilakan kepada Ibu Dr. Andari untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan serta maupun bimbingan kepada Bapak Imam Bukhari. Kami persilakan. Ya, Pak Imam Bukhari. Bacakan judulnya sekali aja, Pak. Implementasi manajemen pendidikan karakter dalam mengembangkan minat, sikap, dan perilaku positif siswa di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Lempuing Jaya, Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Tahun Ya, 2000. Ya, lebih menitik beratkan kepada karakter ya, Pak ya. Iya. Apakah Bapak memotret seluruh karakter, Pak? Berapa karakter yang Bapak potret atau Bapak teliti? Kalau di tesis saya dalam penulisan ini, kalau dilihat dari judul saya itu ada 4, minat, sikap, dan perilaku positif siswa. Oke. Kan kalau secara garis besar karakter yang harus dikembangkan itu pada diri peserta didik ada 18 karakter, Pak. Ya. Bapak mengambil 4 karakter. Ya. Apa saja, Pak? Jujur? Iya, Pak, Bu. Apa saja, Pak? Yang sesuai dengan judul saya. Iya, yang Bapak teliti nanti karakternya apa saja? Minat, sikap, dan perilaku positif siswa. Kan kalau karakter itu Pak dari mulai jujur, toleransi, cinta tanah air gitu loh Pak. Kalau karakter. Ada 18 karakter. Nanti Bapak baca lagi ya. Ada 18 karakter itu yang besarnya. Ya, ya. Tuh. Nah, terus tadi ada latar belakangnya 3 ya Pak tadi ya? Rumusan masalah yang 3. Kalau latar belakang ya 3 itu. Ya, coba latar belakangnya Pak sebutkan. Latar belakang masalah. Ya, Pak. Bagaimana implementasi manajemen pendidikan berbasis madrasah? Kalau itu rumusan masalah, Pak. Rumusan masalah. Kalau latar belakang itu yang melatar belakangi penelitian ini dilakukan.
Keberhasilan suatu bangsa dalam mencapai tujuan nasional tidak hanya ditentukan oleh sumber daya alam yang melimpah ruah, akan tetapi juga ditentukan oleh sumber daya manusia. Hal ini dapat diartikan bahwasanya akhlak mulia setiap warga negara terdapat pada negara-negara yang sejahtera. Hal ini dapat dipahami bahwa manusia yang berkarakter adalah manusia yang setiap pikiran dan tindakan akan memberi manfaat dan nilai tambah pada lingkungan. Sebaiknya, pikiran dan tindakan manusia yang berkarakter buruk akan banyak membawa kerusakan di muka bumi. Apabila dalam suatu bangsa banyak manusia yang berkarakter buruk, maka bangsa tersebut akan buruk pula. Itu bukan latar belakang, Pak. Itu yang fokus tadi apa ya? Bukan, kalau yang Bapak sebutkan barusan itu lebih kepada rumusan masalah kalau yang Bapak barusan sampaikan. Apa tentang identifikasi tadi, Bu? Bukan, Pak, latar belakang masalah, Pak. Latar belakang masalah, gini, Pak, latar belakang masalah itu adalah sesuatu hal yang melatar belakangi penelitian ini Bapak lakukan gitu. Tadi seperti tadi sudah saya contohkan. Misalnya judulnya adalah ini gampang sekali ya untuk menentukan latar belakang. Latar belakang sebuah masalah. Yang pertama adalah kenapa Pak Imam Bukhari ke rumah sakit? Latar belakangnya sakit. Kenapa Pak Imam Bukhari apa faktor penghambatnya? Misalnya terkendala kendaraan, apa itu? Tujuannya adalah pengen sembuh, metodologinya adalah berobat. Sekalipun tekniknya ada yang menggunakan suntikan, operasi, dan lain-lain seperti itu. Jadi latar belakang dari kasus Bapak nih, kasus yang Bapak teliti itu apa, Pak? Belum jelas ya? Kurang fokus ya barusan ya, Pak ya? Mungkin belum dibaca ya, Mbak. Belum dibaca ya. Ada beberapa tanda dan perilaku manusia yang menunjukkan arah kehancuran bangsa seperti perbuatan aniaya, meningkatnya kekerasan di kalangan pelajar, terus yakni cepat marah atau kemarahan dalam konotasi negatif yang berlebihan, biasanya bersifat godhab. Seseorang menggunakan bahasa dan kata-kata yang buruk. Pengaruh grup yang kuat dalam tindak kekerasan meningkatkan perilaku merusak diri seperti menggunakan narkoba, alkohol, seks bebas. Semakin kabur pedoman baik dan buruk, semakin rendah rasa hormat kepada orang tua dan guru. Maksudnya tanda-tanda yang demikian tersebut sepertinya telah muncul dalam masyarakat Indonesia. Nah, itu yang tadi Pak, takut saya lupa, Bapak bersifat koghag itu apa? Bersifat godab. Produk. Bukan. Godab itu ini, Bu. Arogan. Bisa dikatakan arogan. Lebih menggunakan bahasa yang familiar aja ya, Pak ya? Ya. Oke, atau arogan juga sudah apa namanya? Sudah sering di ini. Tadi bahasanya apa, Pak? Godab. Oke. Ya. Terus Pak, latar belakangnya itu ya sudah ya, itu masih sebenarnya kurang operasional lah, kurang spesifik Pak. Itu yang pertama. Yang kedua,
Rumusan masalahnya coba Pak. Rumusan masalah. Kan kalau Bapak nggak ditanya nggak dibaca ya Pak ya. Ya Pak. Bagaimana rumusan masalah? Bagaimana implementasi manajemen pendidikan berbasis madrasah ke dalam madrasah dalam mengembangkan minat, sikap, mutu, perilaku positif siswa di sekolah SMK Negeri 1 Lempung Jaya. Udah dulu Pak. Kok nggak nyambung sama judul ya? Kalau judul ada pendidikan karakternya ya Pak. Coba lihat lagi judulnya, coba baca lagi. Iya. Nah itu perbaiki ya Pak ya, harus nyambung ya. Iya. Implementasi pendidikan karakter dalam, iya Bu. Itu nggak nyambung ya Pak. Tolong dikoreksi lagi, tolong diperbaiki lagi. Nanti bimbingan lebih intens lagi dengan dosen pembimbing Bapak ya. Oke, selanjutnya jadi kalau bukan satu aja, tiga-tiganya rumusan masalah harus diperbaiki ya Pak ya. Iya. Karena ketiga-tiganya tidak nyambung atau tidak relevan dengan judul yang Bapak ini tampilkan. Ya Pak ya. Iya. Oke, tujuannya coba Pak. Ini juga akan berhubungan dengan tujuan. Tujuannya juga jadi nggak nyambung. Coba Pak baca tujuannya. Tujuan penelitian. Kebanyakan orang beranggapan di kalangan masyarakat luas tentang pembentukan karakter anak hanya terbatas pada masalah urusan lembaga pendidikan di sekolah saja. Muncul suatu asumsi bahwa pendidikan yang dilaksanakan di suatu lembaga ataupun sekolah cukup untuk membawa dan membentuk akhlak anak, karakter, sehingga orang tua cukup mengeluarkan biaya saja. Sepertinya itu bukan tujuan, Pak. Sepertinya itu bukan tujuan. Kan ada tujuan, ada manfaat setelah batasan masalah atau setelah rumusan masalah. Coba, Pak. Oh, ini berarti. Manfaat peneliti bagi mahasiswa, bagi sarana berpikir mahasiswa dalam melakukan kajian peneliti ilmiah diaplikasikan secara nyata dalam bermula dalam kegiatan pembelajaran di bangku kuliah. Tujuan Ya, halo. Sudah bisa didengar, Pak? Halo? Sudah Pak. Kita tunggu Ibu Andari bentar. Nggak putus. ya Pak, lanjutkan Pak. Barusan saya terlempar. Habis. Habis, Mas. Oke. Ayo, Pak. Pak Buhari. Ya. Manfaat bagi mahasiswa. Yang saya tanyakan tujuan, Pak. Tujuan.
biasanya dekat rumusan masalah, Pak. Setelah rumusan masalah, baru tujuan. Tujuan dan manfaat. Ternyata hilang ya. Ada nggak, Pak? Ya. Ada. Coba Pak baca. Sementara itu tujuan dan masalah. Tujuan dan manfaat penelitian. Sementara itu masalah-masalah berkaitan dengan akhlak, karakter anak terus berkembang, termasuk di dalamnya keharmonisan rumah tangga sampai tingkat yang membahayakan orang tuanya. Kasus kurangnya perhatian anak kebanyakan juga dihadapi oleh seluruh lapisan manusia, termasuk ke dalamnya umat Islam. Bermacam cara telah dipaparkan untuk mengoreksi tentang kenakalan anak. Namun kebanyakan selama ini yang ditonjolkan dari sisi parsial semata, kenakalan anak sebagai suatu bentuk salah satu tindakan kesuksesan para pendidik dalam membina anak yang mengakibatkan pendidik menjadi dibuatnya repot yang akhir-akhir ini telah banyak melahirkan suatu malapetaka dalam kehidupan siswa, sehingga sejalan dengan tren diprediksikan akan semakin memburuk suasana kehidupan perkembangan anak. Oke, Pak, maaf banget. Judul nggak nyambung dengan rumusan masalah. Rumusan masalah nggak nyambung dengan Pak? Tujuan dan manfaat. Jadi nanti tolong dicek ulang antara judul dengan isi itu tidak sinkron. Karena di awal itu mengenai karakter. Ya, Pak ya? Ya. Coba nanti dicek and recheck lagi ya, Pak ya? Ya. Ya, oke. Bapak ada yang mau ditanyakan ke saya? Silahkan. Saya balik. Sok, Bapak yang mau bertanya boleh. Ya. Jadi untuk judul kata saya tadi, ini harus diterapkan di rumusan masalah. Ini dalam judul saya kan implementasi manajemen pendidikan karakter dalam mengembangkan minat siswa. Jadi terus, Pak, rumusan masalah saya bagaimana implementasi pendidikan berarti berbasis karakter ini ya. Harusnya kalau memang judulnya tentang pendidikan karakter, harusnya di judul juga mengungkapkan tentang pendidikan karakter, Pak, baru sinkron. Ya, kalau tadi kan enggak keluar tuh dari topik yang dibahas ya, Pak. Apalagi yang ketiga-tiganya artinya kan ada 3 rumusan masalah saya tadi. Jadi ketiga-tiganya harus berkaitan dengan karakter dalam pengembangan minat, sikap, dan perilaku positif siswa ini, ya. Iya, harus selalu berhubungan dengan karakter, Pak. Kan judul itu adalah jendelanya ya. Jadi mukanya, covernya. Nah, covernya seperti ini, dalamnya juga harus seperti itu gitu. Jadi yang dibahasnya jangan jauh-jauh dari ini, dari karakter juga gitu, ya. Oke, nanti Bapak lebih intens lagi komunikasi dengan pembimbingnya ya, Pak ya. Ya. Sebelum ini mudah-mudahan Bapak bisa baca dulu proposalnya, antara judul dengan rumusan masalah sudah nyambung atau tidak, dengan latar belakang dan lain-lain. Jangan sampai judulnya A, isinya B gitu ya Pak ya. Tolong cek and recheck ya. Itu saja dari saya. Sukses buat Pak Muhammad Buhori. Saya tunggu di panggung sidang berikutnya. Oke, silahkan Mas Sohib. Baik, terima kasih Bu Dr. Andari. Masih ada satu lagi Bu. Ya. Oke, siap. Oke. Peserta ujian seminar proposal yang terakhir yaitu Bapak Musta'in.
Bapak Mustain sudah siap? Siap, Pak. Baik, kalau sudah siap, kami persilakan Bapak Mustain untuk mempresentasikan proposal tesisnya. Silakan, Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mustain. Di sini kita semua sehingga dapat melaksanakan ujian proposal tanpa ada suatu halangan apapun. Mudah-mudahan akan kita semua. Selanjutnya izin bahas di sini saya menceritakan Bapak moderator ataupun kami pada tahap mulai di sini saya akan mempresentasikan proposal tesis saya, yaitu di sini sebuah manajemen sumber daya manusia pelajaran pendidikan agama Islam Kabupaten Tambora tahun 2021. Mengapa saya mengambil judul di sini? Biasanya di sini dengan laparan di sini daripada SDM ataupun sumber daya manusia pendidikan agama Islam, terutama yang kurang mumpuni secara profesionalisme di dalam memahami pendidikan agama Islam. Jadi banyak sekali kekurangan sehingga dengan hasil yang kurang maksimal pada peserta didik. Selain daripada itu juga mungkin kurangnya ataupun rendahnya kualitas sarana prasarana yang ada. Kemudian kualitas SDM-nya, penyampaian materi. Karena di BT ada sebuah hal yang harus disampaikan tapi tidak disampaikan. Dan juga sarana prasarana memang kadang kurang menunjang karena tidaknya sarana selain daripada itu juga tanggung jawab seorang pengajar dalam secara administratif dan secara pembelajaran ataupun itu kadang-kadang masih saja tidak kalah pentingnya juga di situ dengan latar belakang bahwasanya yang selanjutnya itu rendahnya ataupun kurangnya kesejahteraan di SDM. Disitulah mungkin kurangnya peningkatan ataupun kualitas SDM-nya, karena juga imbasnya rendahnya kesejahteraan pasti juga imbasnya kepada SDM. Kadang saja itu memang SDM-nya sudah berkualitas, tapi dengan rendahnya kesejahteraan guru maka bisa berpengaruh. Selanjutnya dengan rendahnya prestasi siswa. Di sini di dalam agama, keagamaan siswa di sini masih banyak sekali yang belum mengetahui tentang agama-agama yang telah disampaikan, terutama dengan kesesuaian materi. Dari itu harus ada peningkatan SDM-nya, baik secara pembinaan dari kepala sekolah itu sendiri ataupun
pengadaan pelatihan-pelatihan khususnya bagi SDM, terutama SDM pendidikan. Baiklah, mungkin di situ selanjutnya dengan hal latar belakang tersebut, maka di sini saya bisa merumuskan sebuah masalah. Di sini ada beberapa rumusan masalah. Ya, ada 4. Yang pertama yaitu bagaimana perencanaan rekrutmen sumber daya manusia pada pendidikan dan tenaga pendidikan di sekolah SDN 2 Madukoro dari Kecamatan Kabupaten Madura. Dengan rumusan masalah tersebut, maka perlu sekali kita adakan bagaimana cara rekrutmen agar mendapatkan SDM pendidikan atau SDM guru pendidikan agama Islam itu sesuai dengan yang kita harapkan, terutama yang diharapkan oleh masyarakat. Yang kedua, bagaimana pengorganisasian sumber daya manusia pada pendidikan dan tenaga pendidikan di sekolah. Maka di sini organisasi SDM-nya yang mungkin kurang terstruktural atau kurang secara rapi, disiplin dan segala. Kemudian yang ketiga dengan rumusannya bagaimanakah pelaksanaan sumber daya manusia pada pendidikan tenaga pendidikan di sekolah